Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Yuda Dwi Agusman, pengadministrasi perkantoran pada bidang bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Latar belakang dan tujuan, peran strategis ASN P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. P3K adalah bagian penting pelaksana tugas pemerintah secara profesional, jujur, adil, dan berorientasi pelayanan publik prima. Pentingnya masa orientasi menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak bagi pegawai baru berlatar belakang non-birokrasi demi penyelarasan kultur kerja instansi. Maksud dan tujuan utamanya meningkatkan kompetensi, disiplin, pemahaman visi misi instansi, serta pengenalan tugas pokok dan fungsi tupoksi jabatan secara komprehensif. Waktu dan metode pembelajaran, aktivasi dan belajar mandiri. Dari tanggal 25 Mei sampai 30 Mei 2026, metode asinkronus via portal LMS, elmu.cirebon.go.id, pengenalan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahap 2, coaching dan mentoring dari tanggal 2 sampai 18 Juni 2026, metode sinkronus via Google Meet, identifikasi isu, penetapan gagasan, dan penyusunan rencana aksi. Pada tahap 3, sharing dan evaluasi dari tanggal 25 sampai 30 Juni 2026. Presentasi draft inovasi, komparasi praktik nilai berakhlak, hingga seminar hasil atau presentasi final. Visi dan misi Kabupaten Cirebon, visi pembangunan dari 2025 sampai 2030, Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi utama Kabupaten Cirebon, bersih, yaitu tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, dan melayani. Inovatif, yaitu ekosistem inovasi di birokrasi dan masyarakat. Maju, yaitu modernisasi tanpa mencabut akar adat dan budaya lokal. Agamis dan aman, yaitu toleransi beragama dan lingkungan asri yang kondusif. Manajemen dan kinerja P3K, pengelolaan pegawai, mencakup perencanaan kebutuhan, penguatan budaya kerja core value berakhlak, pemenuhan hak-hak pegawai, disiplin, dan pemberhentian. Pengelolaan kinerja, siklus berkala SKP tahunan di aplikasi e-kinerja BKN, dimulai dari dialog ekspektasi, pemantauan berkala, hingga evaluasi akhir oleh atasan. Hak pengembangan kompetensi struktural maupun teknis maksimal 20 jam pelajaran JP per tahun masa kontrak kerja. Profil Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Tugas dan fungsi dinas: menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, tata ruang, dan bangunan gedung. Dinas PUTR didukung oleh 476 ASN yang terdiri dari PNS, P3K, dan P3K paruh waktu, guna melayani kebutuhan infrastruktur masyarakat. Untuk SOTK bidang bangunan gedung dipimpin oleh kepala bidang dan memiliki peran penting dalam menjamin keandalan teknis seluruh bangunan gedung milik publik dan swasta di Kabupaten Cirebon. Tugas administrasi teknis dalam bidang ini mencakup persuratan proyek, arsip persetujuan bangunan, serta koordinasi tim pengawas lapangan. Tupoksi pengadministrasi perkantoran. Persuratan dan arsip. Menerima, mendistribusikan surat masuk atau keluar, serta menata arsip persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLF agar mudah ditemukan. Administrasi dokumen teknis. Mengelola pengarsipan dokumen teknis proyek, gambar kerja, rencana anggaran biaya RAB, dan laporan bulanan kemajuan fisik bangunan gedung. Perekapan data, melakukan penginputan dan verifikasi berkas awal pemohonan, serta mencatat data konsultasi harian pemohon perizinan bangunan gedung. Analisis isu. Ditemukan 3 isu yang menjadi permasalahan, yaitu: isu pertama, masih banyak masyarakat atau pemohon yang tidak mengetahui alur permohonan PBG. Isu kedua, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh formulir persyaratan PBG dikarenakan harus datang langsung ke MPP Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi. Isu yang ketiga, belum optimalnya aksesibilitas dokumen persyaratan teknis awal bagi pemohon PBG dan SLF di bidang bangunan gedung Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Rencana aksi barcode checklist persyaratan bangunan gedung menanggapi isu prioritas, belum optimalnya aksesibilitas dokumen persyaratan teknis awal bagi pemohon PBG dan SLF di bidang bangunan gedung Dinas PUTR. Solusi inovasi, layanan informasi digital berbasis QR Code, barcode yang langsung mengarah pada cloud storage folder berisi seluruh format checklist persyaratan. Dampak nyata, menghilangkan antrean berulang, memangkas birokrasi,
menghemat waktu pemohon, dan meminimalisir format berkas masuk perdana. Tahapan rencana aksi barcek. Nomor 1, kegiatan utama mengumpulkan regulasi dan verifikasi kelayakan format checklist PBG atau SLR, yang outputnya kumpulan dokumen checklist valid. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama. Yang kedua, unggah berkas ke pangkalan data cloud dan merapikan struktur folder. Outputnya, link atau tautan unduhan stabil. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama. Yang ketiga, pembuatan QR Code dinamis serta uji pemindaian berbagai jenis gawai. Outputnya, gambar file QR Code aktif. Waktu pelaksanaan pada minggu kedua. Nomor 4, mendesain standing banner untuk ruang tunggu dan pamflet digital. Outputnya, banner fisik dan pamflet digital. Waktu pelaksanaan pada minggu ketiga. Nomor 5, uji coba sosialisasi penggunaan barcode kepada pemohon yang hadir. Outputnya, masyarakat mengunduh mandiri. Waktu pelaksanaan pada minggu keempat. Nomor 6, mengevaluasi efektivitas serta menyusun laporan evaluasi. Outputnya, laporan efektivitas kemudahan. Waktu pelaksanaan pada minggu keempat. Rencana kerja tahunan 2026. Target RHK tahun 2026 menyusun materi checklist digital PBG atau SLF terstruktur di penyimpanan awan atau cloud storage. Membuat barcode dinamis dengan tingkat keberhasilan scan 100%. Memasang standing banner QR Code di ruang tunggu bidang bangunan gedung. Mencatat rekapitulasi harian pemohon konsultasi berkas fisik versus digital. Target RHK tahun 2027 menyebarluaskan pamflet digital ke asosiasi teknis, desa, dan media sosial resmi dinas. Menyediakan template draft sesuai permohonan siap pakai dalam folder barcode. Tersedianya data rekapitulasi jumlah permohonan PBG dan SLF. Meningkatkan persetujuan berkas perdana minim revisi hingga 70%. Rencana kerja tahunan 2028-2029. Target RHK tahun 2028 melakukan update berkas jika terjadi pembaharuan regulasi teknis nasional. Memisahkan struktur folder antara segmen rumah tinggal sederhana dengan bangunan komersial. Integrasi barcode di titik pelayanan terpadu Dinas Perizinan DPMBTSP, serta pemeliharaan media cetak barcode secara berkala. Target RHK tahun 2029 menambahkan link video tutorial pengisian formulir di dalam folder barcode, menyusun rancangan SOP tata cara pengelolaan aset informasi digital bidang, menyusun evaluasi akhir, efektivitas program terhadap durasi antrean, konsisten menerapkan standar perilaku pelayanan, prima ASN berakhlak. Berikut beberapa potret kegiatan bangunan gedung, seperti pelayanan front office, permohonan PBG dan SLF, sosialisasi PP nomor 16 tahun 2021, sesi konsultasi pemohon dengan TPABG, survei PBG dan SLF, serta pembahasan strategi capaian target PAD, dan juga verifikasi kelengkapan dokumen pada SIMBG. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat dengan tujuan bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Mari berkolaborasi mewujudkan pelayanan publik di bidang bangunan gedung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, dan berkinerja tinggi. Berikut sebagai gambaran tentang proses perizinan bangunan gedung akan saya tampilkan video terkait pengurusan PBG dan SLF. Sekarang, mengurus persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Cirebon sudah jauh lebih mudah. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam urusan pembangunan yang aman, tertib, dan sesuai aturan. Persetujuan bangunan gedung atau PBG adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki sebelum membangun, mengubah, atau memperluas bangunan. PBG memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan tata ruang sesuai peraturan yang berlaku. Setiap warga, pelaku usaha, maupun pengembang yang akan membangun rumah, tempat usaha, atau fasilitas umum di Kabupaten Cirebon wajib mengurus PBG. Kini, seluruh proses pengurusan PBG dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Prosesnya transparan, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi akun menggunakan nomor induk kependudukan atau data badan usaha. Setelah masuk ke sistem, pemohon memilih jenis bangunan dan mengisi data teknis sesuai kondisi bangunan.
Selanjutnya, dokumen persyaratan seperti identitas, data tanah, dan gambar rencana bangunan diunggah secara digital. Tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Jika terdapat kekurangan, pemohon dapat melakukan perbaikan melalui sistem. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, sistem akan menetapkan besaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui kanal resmi yang tersedia. Setelah pembayaran terverifikasi, dokumen persetujuan bangunan gedung diterbitkan secara elektronik dan dapat diunduh. Dengan memiliki PBG, bangunan Anda memiliki kepastian hukum, lebih aman, tertib, serta mendukung penataan wilayah yang berkelanjutan. PBG juga melindungi pemilik bangunan dari potensi masalah hukum di kemudian hari. Mari wujudkan pembangunan yang tertib dan bertanggung jawab. Urus persetujuan bangunan gedung Anda secara resmi, mudah, dan transparan. Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan tempatnya ada pada kita selaku manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.